Halo semua, di video ini saya mau share pengalaman saya menggunakan Samsung S23 FE. Ini adalah handphone baru saya, walaupun nggak benar-benar baru sih ya, ini sudah saya pakai selama 3 bulan ini, jadi bisa dibilang ini mungkin review, long term review ya dari S23 FE. Saya beli ini 3 bulan yang lalu karena handphone saya yang sebelumnya, M62, ini Samsung juga, itu tiba-tiba tuh rusak ya, nggak bisa dicas, jadi sampai baterainya habis total tuh nggak mau dicas. Tapi entah kenapa besoknya sembuh lagi dan sampai sekarang nggak ada masalah. Sangat aneh sekali. Padahal malam itu saya sempat kalap ya, karena handphone ini kan saya pakai untuk kerja, jadi saya langsung klik beli malam itu juga dan saya minta untuk dikirim next day. Dan memang sehari kemudian langsung sampai ya. Dan selama ini sih saya cukup puas ya. Saya akan review mulai dari apanya dulu ya. Dari harga kali ya. Dari segi harga ini eh, bisa dibilang handphone termahal yang pernah saya punya. Walaupun saya pernah beli handphone yang lebih mahal dari ini yaitu Samsung Z Flip, dan tapi itu untuk istri saya ya. Jadi untuk saya sendiri ini adalah handphone termahal yang pernah saya beli, harganya 7,5 juta. Walaupun sekarang kayaknya naik ya jadi 8 juta. Eh, M62 itu harganya kalau nggak salah saya beli 5 juta atau bahkan kurang ya 4,8 kalau nggak salah. Padahal waktu itu barunya 6 jutaan. Jadi memang Samsung sih strateginya setiap kali ada rilis produk baru biasanya ada diskonnya ya. Tapi setelah beberapa bulan rilis biasanya malah lebih mahal daripada harga waktu rilis. Build quality dan feel penggunaan pakainya saya suka sih sama ini. Karena yang handphone saya sebelumnya ini M62 itu tebal banget. Jadi kelebihan dari handphone ini itu adalah baterainya yang 7000 mAh. Jadi baterainya gede sekali, tapi juga badannya juga bongsor dan agak sedikit tebal dibandingkan dengan handphone-handphone lainnya. Yang paling nyebelin dari ini itu karena saya dulu kan sering ngeblok ya. Dan tentunya saya pakai tripod seperti ini. Dan kan dipasang seperti ini ya. Ini nggak semua holder bisa dipakai di M62 karena ya bisa dibilang size-nya agak sedikit lebih tebal daripada yang lain. Uh, tapi ada beberapa yang masih bisa masuk ya seperti di sini dan menggunakan handphone yang ini itu sedikit lebih tipis jadi lebih lebih nyaman aja dipakai. Yang kedua, build quality-nya juga terasa lebih premium ya, karena ini pakai metal dan juga di belakangnya ada kaca. Walaupun setelah saya pakai seperti ini ya, tanpa casing selama beberapa hari, saya pun merasa kurang nyaman menggunakan ini. Alasannya itu sangat simpel sih sebenarnya. Kalau untuk dibawa-bawa seperti ini sih nggak ada masalah, walaupun memang kadang agak licin ya, tergantung dari kondisi tangan kita. Kalau lagi berminyak atau em, lagi habis mandi gitu ya, kadang terasa terlalu licin jadi kayak kurang creepy. Tapi yang jadi masalah itu meja saya itu meja kaca. Jadi setiap kali saya naruh handphone saya ada kayak suara kaca ketemu kaca atau kaca ketemu besi. Apalagi kalau di alas laptop saya ini itu pakai metal ya. Jadi kalau saya taruh di situ, jadi kayak rasanya antara metal ketemu metal jadi kayak serak 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 gitu kayak takutnya kalau rusak dan suaranya juga kurang nyaman buat saya. Jadi akhirnya saya beli casing ini ya. Ini clear case biasa yang saya modifikasi sendiri. Saya kasih holder seperti ini ya. Jadi biar bisa jadi stand. Ini saya lubangin dan saya beli stand sendiri. Dan setelah saya pakai seperti ini dan ya nggak ada masalah ya. Sama seperti handphone saya yang ini sebenarnya. Walaupun yang ini sih sebenarnya nggak perlu untuk dikasih um, nggak perlu dikasih casing seperti ini sih, karena ini sudah plastik dan cukup creepy sebenarnya. Tapi saya kasih karena memang ini sering dipakai anak saya, jadi kadang kebanting-bantingnya. Saya takutnya kalau pecah aja sini.
Dari segi performa, saya suka sih, dibandingkan dengan M62 itu terasa sedikit lebih cepat, nggak terlalu banyak sih ya terpautnya. M62 sendiri itu menggunakan chipset itu pakai Exynos 98 sekian, saya lupa. Tapi ini menggunakan prosesor yang sama dengan Samsung Note 10 yang keluar 2019. Jadi sebenarnya ini menggunakan chipset flagship, tapi yang sudah 2 tahun yang lalu gitu ya. Dan ini saya belikan 2021. Jadi ketika saya pakai pun nggak ada masalah, saya ngedit video di sini juga nggak ada masalah, rasanya cepet-cepet aja. Sedangkan di sini sedikit lebih cepat, walaupun memang komplain dari Exynos 2200 itu memang benar ya. Saya memang rasain sendiri, kadang kalau kita pakainya sedikit ekstrim, misalnya lagi ngedit video atau lagi buka banyak aplikasi, itu kerasa jauh sedikit lebih hangat daripada handphone ini bahkan. Padahal ini kan sudah handphone yang prosesornya bisa dibilang 4 tahun yang lalu ya. Untuk performanya sendiri, walaupun ini lebih baik, tapi lebih cepat panas. Untuk baterai sendiri, bisa dibilang sangat berbeda jauh ya. Yang ini kan memang saya beli karena saya suka baterai yang besar ya. Jadi ini adalah baterainya 7000 mAh. Kelebihan dari handphone ini memang baterai yang besar 7000 mAh, sedangkan ini baterainya cuma 4500 mAh kalau nggak salah. Jadi sedikit jomplang, pastinya saya ketika beli yang ini membayangkan kalau ini pasti jauh lebih boros ya, dan lebih cepat habis daripada handphone yang ini. Memang benar, tapi anehnya nggak kerasa. Mungkin karena ini prosesornya lebih optimal ya untuk ngirit baterai ya. Jadi ketika saya pakai ini dan pakai ini, walaupun memang ini lebih tahan sedikit lebih lama ya, tapi nggak terlalu jauh perbedaannya. Saya nggak merasa ada yang aneh gitu ya. Oh, ini terlalu boros sekali. Saya nggak merasa gitu sama sekali. Yang menarik lagi di sini, menurut saya dari segi baterai itu adalah, hmm, karena ini baterainya cuma 4500, jadi ngecasnya jauh lebih cepat, walaupun sama-sama cuma bisa super fast charging, yaitu 25 watt dari Samsung. Tapi karena ini baterainya bisa dibilang cuma setengahnya daripada ini, ngecasnya juga jauh lebih cepat gitu ya. Dan enaknya lagi, di sini ada wireless charging. Dan ini handphone pertama saya pakai wireless charging. Jadi ini banyak sekali fitur-fitur baru di handphone ini yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Dengan wireless charging itu sangat nyaman sekali ketika saya kerja di kantor dan saya punya wireless charging. Bisa dilihat nggak bisa saya ambil, maaf sekali. Saya beli wireless charging dari Vention yang saya pasang di stand handphone, dan setiap kali saya kerja saya tinggal taruh di situ aja, dan itu ternyata walaupun saya waktu sebelum menggunakan handphone dengan wireless charging, itu saya bayangin fitur wireless charging itu kan kayak fitur yang nggak guna gitu. Apa sih susahnya handphone tinggal dicolok gini aja? Tapi ternyata setelah saya beneran pakai, itu kenyamanan untuk langsung handphone kita taruh daripada kita harus nyari kabel USB dan kita masukin gitu, itu ternyata beda loh. Saya baru ngerasa ya, memang agak katrok sih ya. Terus kita akan ngomong lagi fitur-fitur yang pertama kali saya punya di sebuah handphone ya. Yang pertama itu tadi wireless charging. Yang kedua, yang pertama kali saya punya itu adalah anti-air. Jadi dengan adanya fitur IP rating 68 kalau nggak salah ya. Jadi ini bisa dibilang tahan air ya. Saya jadi sedikit lebih santai menggunakan ini ya. Apalagi kalau lagi ngevlog dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada gerimis-gerimis, ya nggak masalah untuk dipakai. Kalau misalnya di kolam renang pun, saya pun nggak takut untuk naruh ini di pinggir kolam renang gitu ya. Sedangkan ketika pakai ini,
tentunya harus jauh lebih berhati-hati ya, jangan sampai jatuh atau jangan sampai jatuh ke air atau kena hujan dan lain sebagainya. Jadi buat saya sih nilai plus sekali. Terus satu hal lagi yang menurut saya sesuatu yang nggak saya bayangkan akan berguna, itu adalah USB 3. Jadi bedanya dengan handphone saya yang sebelumnya, ini USB-nya pakai USB 2, jadi pakai slow, dan di sini juga USB 3, sudah support DeX juga, dan jadi kalau mau dikoneksikan ke eksternal monitor pun bisa dengan desktop mode-nya Samsung ya, DeX mode ya. Tapi DeX mode-nya sendiri saya nggak pernah pakai, cuman dengan USB 3 ini, saya tuh merasa ini enak sekali sih untuk dipakai. Karena saya bisa transfer atau mengcopy file dari maupun ke sini dengan sangat-sangat cepat. Misalnya, saya pengen backup file yang ada di handphone saya, ada filenya mungkin hasil dari foto atau hasil dari ngevlog dan saya mau edit di komputer saya, itu misalnya filenya kita nggak usah gede-gede lah, 10 giga gitu. Kalau di sini itu bisa ngopi beberapa menit, bahkan 3 menit, 5 menit gitu ya, baru bisa ke copy semua. Sedangkan di sini, itu bisa dibilang ngopinya cuma 30 detik gitu. Jadi bener-bener kecepatannya itu bener-bener bikin saya kayak, wah enak ya gitu. Jadi kita jadi lebih produktif dan lebih banyak menggunakan handphone ini untuk banyak hal, karena fungsi-fungsi kecepatan yang saya nggak sadar sebelumnya kalau itu bisa membantu performa atau membantu produktivitas saya. Jadi itu salah satu hal yang menurut saya oke banget sih ya. Oke, saya mau cerita satu lagi hal yang menurut saya sangat menarik ya. Di Samsung itu kan ada satu fitur yang menarik sekali yang disebut ini ya, modes and routine. Ya, jadi dengan modes and routine ini kita bisa ngeset misalnya kalau ada notifikasi, otomatis always screen on display-nya akan nyala. Atau mungkin dari jam sekian, jam 9 malam misalnya, otomatis handphonenya akan silent. Jadi kita bisa ngatur berbagai macam konfigurasi untuk handphone kita. Dan salah satu yang menarik di sini, dia bisa mendetek misalnya handphone kita lagi di charging atau sedang terkoneksi ke perangkat Bluetooth yang mana gitu ya. Dan saya setup di sini, kalau misalnya handphone saya sedang di wireless charging dan terkoneksi ke headset saya dengan Bluetooth, itu otomatis dia akan ngeplay playlist di Spotify yang saya pilih. Dan itu menurut saya itu suatu konfigurasi yang hebat sekali ya. Dan itu sebuah software yang sangat-sangat keren sih menurut saya. Ini sudah saya edit modes-nya yang saya pilih. Jadi saya akan coba untuk taruh di wireless charging saya. Dan otomatis dia akan muter lagu ya. Dan ini sangat keren sih menurut saya sih. Dan kalau saya ambil handphonenya, dia akan langsung mati. Itu kan fitur yang sangat memudahkan kita dan jadi kalau kita mau kerja tuh nggak perlu cari lagu lagi dan lain sebagainya, harus ngeplay dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal langsung taruh aja di wireless charging dan kita nyalakan headset kita dan otomatis langsung nyala dan kita bisa langsung kerja. Dan itu buat saya sih fitur-fitur seperti ini itu untuk produktivitas cukup ngaruh sih ya. Jadi asik-asik. Dan kita bisa ngatur dengan berbagai macam konfigurasi yang kita inginkan. Tapi ya selain itu ya nggak ada lagi yang mungkin saya bisa ceritakan ya. Tapi untuk kedepannya kalau saya punya handphone baru lagi setelah ini mungkin nggak tahu 2 tahun, 3 tahun lagi mungkin, semoga bisa lebih awet lagi daripada 3 tahun. Fitur-fitur utama yang saya sudah rasakan di sini sih kemungkinan harus ada di handphone saya yang kedepannya. Seperti wireless charging, USB 3 yang mempercepat transfer data, anti air, dan fitur-fitur flagship
lainnya itu ketika kita belum pernah nyoba fitur itu dan pernah pakai di handphone kita, itu rasanya itu fitur-fitur yang nggak terlalu penting gitu ya. Oh, bisa anti air. Masa handphone kita mau kita taruh hujan-hujanan sih gitu kan? Atau kita mau celupin ke air ngapain juga kan? Fitur yang nggak terlalu penting rasanya, tapi ketika kita sudah punya fitur itu di handphone kita, itu ternyata ternyata enak gitu pakainya. Jadi ini bisa dibilang dengan harga 7,5 ya, atau sekarang ini 8 juta. Menurut saya ini adalah tablet yang pas sekali ya untuk orang yang ingin ngerasain fitur-fitur flagship ya dengan harga yang cukup terjangkau. Oke, itu aja review dari saya untuk S23 FE. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.